Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kanamantika dengan NIM 190102521. Yang terhormat Bapak Zul Herman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal yang sudah saya buat yang berjudul Model Pembelajaran Window Shopping yang mempengaruhi hasil belajar IPA pada pembelajaran tematik siswa kelas 5. Masuk ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalahnya, dalam proses pembelajaran saat ini masih banyak guru atau pendidik yang hanya mengajarkan kepada peserta didiknya hanya melalui buku paket tematik saja. Sedangkan pembahasan yang terdapat dalam buku paket pun masih terbilang minim dalam pembahasannya. Dapat dikatakan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran IPA sangatlah kurang. Maka dari itu, dalam penelitian ini diadakan model pembelajaran, yaitu menggunakan model window shopping, dilengkapi dengan satu lembar presentasi memicu siswa dapat berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas yang berujung pada pemahaman materi. Kemudian, sedangkan fase kegiatan siswa mempresentasikan hasil dari berkeliling melihat hasil presentasi kelompok lain atau window shopping, membuat mereka senang dan menuntut gerak tubuhnya untuk berjalan di sekeliling kelas. Masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama tentang pemanfaatan model pembelajaran window shopping dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, hasil belajar siswa dalam melakukan pembelajaran window shopping dalam pembelajaran IPA. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran window shopping terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran IPA. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pembelajaran model window shopping terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran window shopping. Yang kedua, mengetahui peningkatan minat belajar siswa antara menggunakan model window shopping. Masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik terutama sebagai subjek penelitian diharapkan dapat mengembangkan kemampuan belajar siswa, khususnya kemampuan pemahaman, serta dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, bagi guru dapat menambah wawasan mengenai model pembelajaran window shopping. Yang ketiga, bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah, khususnya dalam penerapan model-model pembelajaran yang menarik. Masuk ke bab 2 tentang kajian pustaka. Di sini ada deskripsi teoritisnya. Yang pertama ada model pembelajaran, yang kedua window shopping, yang ketiga hasil belajar, dan yang keempat pembelajaran IPA. Masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus diantaranya. Ini menurut Widarto Rahmadi pada tahun 2004. Yang pertama itu ada rasional teoritik yang logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua adalah landasan dan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Masuk ke window shopping. Window shopping yang dilaksanakan secara kelompok dengan membahas topik berbeda untuk didiskusikan dan dipresentasikan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengunjungi setiap topik yang dipresentasikan oleh kelompok. Ini menurut Rahma pada tahun 2017. Pada penelitian ini, teknik pembelajaran window shopping untuk melatih keterampilan berpikir karena setiap siswa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi yang sudah diberikan oleh guru, dalam membuat mapping secara individu dan mempresentasikannya melalui rekaman video. Masuk ke hasil belajar. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses mengajar. Ini menurut Kunandar pada tahun 2014. Menurut Gekne dalam Sujana tahun 2002, hasil belajar dibagi dalam 5 kategori, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, sikap dan cita-cita, dan keterampilan motoris. Masuk ke pembelajaran IPA. Definisi IPA berdasarkan pada kesimpulan diartikan bahwa pembelajaran IPA di SD merupakan mata pelajaran yang tersusun sistematis, mempelajari tentang gejala-gejala alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah.
Sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Peneliti berpendapat bahwa model pembelajaran yang cocok untuk pelajaran IPA adalah window shopping. Model tersebut cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA dikarenakan dalam model tersebut melatih siswa untuk dapat pola pikirnya siswa tertuang dalam peta pikiran dan interaksi siswa ke orang lain. Yang pertama itu tentang kompetensi pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui pengembangan keterampilan prosedur dan sikap ilmiah. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara rasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Kemudian ini ada tabelnya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA untuk SD kelas 5 semester 1. Standar kompetensinya itu memahami hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Masuk ke kerangka berpikir, metode window shopping dapat digunakan untuk melatih keterampilan diskusi, keterampilan berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Karena setiap siswa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi yang sudah diberikan oleh guru dengan membuat map mapping dan cara siswa dibagi dalam 4 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang siswa dan siswa mendiskusikan materi yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian siswa menyalurkan melalui peta pemikiran atau map mapping. Setelah itu siswa menempel hasil map mappingnya di dinding yang sudah disediakan. Kemudian 2 anggota kelompok menjelaskan hasil map mappingnya kepada siswa dari kelompok lain yang mengunjungi kelompok tersebut. Sedangkan 2 siswa lainnya mengunjungi hasil map mapping kelompok lain dan bertanya tentang hasil map mapping kelompok yang dikunjungi. Masuk ke hipotesis penelitian. Sesuai dengan pemilihan pokok masalah yang diajukan dengan kerangka teori yang melandasi penelitian ini, maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah HA-nya terdapat pengaruh model pembelajaran window shopping terhadap hasil belajar tematik pada siswa kelas 5 di SD Negeri Duri Pulau 08 Pagi. HO, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran window shopping terhadap hasil belajar tematik pada siswa kelas 5 di SD Negeri Duri Pulau 08 Pagi. Lalu kita masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu tentang tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Duri Pulau 08 Pagi. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober pada semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Kemudian masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Khususnya eksperimen kuasa yang dilakukan menggabungkan 2 kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. Sebelum pembelajaran dilakukan pretest. Tes ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian dilakukan kelas eksperimen, diberikan perlakuan berupa penerapan pembelajaran window shopping. Sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan teknik konvensional. Kemudian di akhir diberikan post-test pada kelas kontrol dan eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar IPA peserta didik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Masuk ke selanjutnya tentang variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama dulu tentang variabel bebas atau independent variable. Dalam penelitian ini adalah model pembelajarannya window shopping. Kemudian variabel terikatnya atau dependent variable adalah hasil belajar siswa. Kemudian masuk ke definisi operasional, yaitu model pembelajaran window shopping, yaitu siswa mampu bekerja sama dan aktif, berdiskusi dan berkelompok secara aktif, menyampaikan topik yang didiskusikan kepada orang lain. Masuk ke populasi penelitian dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah seluruh siswa dan siswi kelas 5 sekolah dasar
Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi dan instrumen penelitian. Pada penelitian ini nih, secara garis besar instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu tes berupa ujian harian. Tes yang digunakan pada penelitian ini berupa post-test terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ada tabel kisi-kisi instrumen penelitiannya. Lanjut ke instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu dengan memberikan tes yang berisi soal-soal berbentuk tes objektif. Tes objektif yang digunakan peneliti yaitu pilihan ganda. Tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda dengan menggunakan alternatif jawaban A, B, C, dan D yang terdiri atas soal ujian harian subtema yang diberikan sebelum pretest, menggunakan pembelajaran window shopping dan sesudah atau post-test, menggunakan pembelajaran window shopping. Kemudian tes objektif diberikan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran window shopping dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang konvensional. Dan untuk melihat pengaruh model pembelajaran window shopping yang telah diterapkan pada kelas eksperimen atau kelas perlakuan. Masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pertama yaitu menggunakan teknik tes. Pada penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah peneliti memberikan perlakuan pada kedua kelas, baik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian kedua kelas ini diberikan tes hasil belajar yang sama. Tes yang diberikan yaitu ujian penelitian harian subtema khusus IPA yang diberikan pada saat pretest dan posttest. Teknik kedua yaitu dokumentasi, digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung hasil dari data yang diperoleh melalui tes yang dilakukan di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Dokumentasi berupa foto-foto berkaitan dengan struktur organisasi sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kemudian sejarah berdirinya sekolah, keadaan fisik sekolah, program sekolah, dan visi dan misi dan data jumlah seluruh siswa. Masuk ke teknik analisis data, yang ada dua macam yaitu pengajuan persyaratan analisis dan pengajuan hipotesis. Yang pertama kita masuk ke pengujian persyaratan analisis. Yang pertama itu ada uji normalitas menggunakan bantuan program SPSS versi 20 yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Data sampel disebut normal jika signifikasi pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Uji normalitas ini dilakukan pada nilai pretest sampai dengan post-test menggunakan materi IPA dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua tentang uji homogenitas. Uji ini sebagai analisis data yang bertujuan untuk mengetahui data homogenitas dilakukan menggunakan uji Leibniz test pada taraf signifikan 0,05. Dan adapun dasar dari pengambilan keputusan penguji homogenitas ini yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka distribusi datanya adalah homogen. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Masuk ke pengujian hipotesis. Dasar pengambilan keputusan hipotesis yaitu jika nilai sig atau 2 telot kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan penguasaan materi IPA dan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebaliknya jika nilai sig atau 2 telot lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan penguasaan materi IPA dan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian pemaparan materi proposal yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa hasilnya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.